速度100，正上升率，收轮。加上在空军的时候。 Halo guys, gimana kabarnya? Semoga sehat dan terus semangat ya. Kali ini Movie Crop bakal nyeritain film yang berjudul The Captain. Film yang berasal dari Tiongkok ini, menggambarkan salah satu pendaratan ajaib dalam sejarah penerbangan Cina. Didasari oleh kisah nyata atas insiden Sichuan Airlines pesawat 3U8633 pada 14 Mei 2018 yang berhasil mendaratkan 119 penumpang dan 9 awak dengan selamat. Di awal film, pukul 3 pagi tanggal 14 Mei 2018, seorang kapten bernama Liu Chenjian melakukan aktivitasnya sebelum berangkat. Tak lupa dia mencium putri kecilnya yang sedang berulang tahun. Pusat Meteorologi Penerbangan menganalisis sebuah pergerakan awan yang kuat, datang dari Tibet Tenggara dan terus meningkat volumenya. Awan-awan ini akan berpengaruh sekali pada area lintasan pesawat. Biro penerbangan pun langsung lebih memperhatikan penerbangan menuju maupun dari arah Tibet. Berpindah ke gedung operasi Sichuan Airlines. Di dalam ruangan kru kabin, kita diperlihatkan banyak sekali prosedur yang mereka lakukan sebelum keberangkatan, mulai dari kuku pramugari hingga persamaan waktu jam tangan mereka. Para pilot juga memastikan ulang lintasan yang akan mereka lewati, apalagi karena ada pergerakan awan yang kuat. Sebelum berangkat mereka sarapan bareng sambil berbincang. Keadaan dalam Bandara Internasional Qingjiang Utara sudah sangat ramai. Diperlihatkan kembali suasana sebelum keberangkatan para penumpang ini, mulai dari security check, check-in di loket, pemindahan koper, cetak boarding pass, sampai keadaan dalam ruang tunggu di gate keberangkatan. Lalu, datanglah para pilot dan pramugari maskapai memasuki pesawat. Di dalam para kru pesawat langsung melakukan pekerjaannya. Para pramugari bergegas memeriksa, mulai dari peralatan darurat, bagasi, kolong bangku, lampu darurat, hingga makanan untuk penumpang. Dan para pilot mengecek kembali semua komponen pesawat, mulai dari radar cuaca, daya baterai otomatis, hingga semua tombol. Semuanya aman dan pengecekan pun lancar. Tak lupa juga kopilot bernama Huixian mengecek keadaan eksternal pesawat. Sebelum para penumpang masuk mereka sempat briefing sebentar. 很高兴能跟大家一起执行这趟飞行任务，中度1升，中度3升。党员同志，请举下手。 Kemudian para penumpang mulai memasuki pesawat. Total penumpang di dalam pesawat ada 119 orang. Pintu pun ditutup. Pesawat yang akan segera berangkat terus berkomunikasi dengan menara kendali. Setelah semua prosedur dijalankan, pesawat mereka pun bersiap lepas landas. Sesudahnya di landasan pacu, pilot langsung menjalankan pesawat dan menerbangkannya. Biro Kontrol Lalu Lintas Penerbangan selalu berkomunikasi dan mengawasi mereka. Selain itu, Menara Penerbangan Qingjiang memutuskan siaran komunikasi dan mengalihkan ke Bandara Chengdu. Para pilot pun langsung berpindah siaran komunikasi. Sekarang Chengdu Area Control Center yang akan melaporkan informasi kepada pesawat. Di atas awan semua berjalan lancar.
Namun pada ketinggian 9.800 meter dengan kecepatan pesawat 748 km per jam, terjadi turbulensi cukup kuat. Penumpang mulai cemas. Sang pilot mematikan autopilot dan melapor ke Chengdu. Mereka pun mendapat izin untuk naik ketinggian. 为了您的安全，请再次确认您的安全带。3两要调好。拉出推力爬升到强烈气流，申请上高度。这是这样。大王，王爷，都说最后这几天。 Setelah mencapai ketinggian tersebut, turbulensi mereda dan autopilot diaktifkan kembali. Liang kemudian keluar dan duduk di kabin penumpang. Dia ini adalah pilot kedua, karena terbang di atas dataran Tibet memang butuh 2 pilot. Jadi Chang Jia nerbangin ke Lhasa dan Liang nerbangin pulang ke Xinjiang. Para pramugari juga langsung melayani para penumpang. 女儿是不是都得和爸？ 肯定是我控制。赞同。配上辣酱更好吃。行行行。哎，我改主意了，我特别喜欢喝粥。 Di kokpit Hui Cheng nyoba ngajak ngobrol kapten. Ternyata, kapten sudah sering lewat rute penerbangan ini bahkan sekitar 100 kali. Dan dulunya ia menerbangkan pesawat bomber saat di Angkatan Udara. Karena dia lebih senior, kapten memberi nasihat dan tips jadi seorang pilot handal juga profesional. Mereka sekarang berada di dataran tinggi Tibet. 我想我怕鸟。这儿。载我旅行。好的，马上。 好看没？啊，还行。 Kemudian kaca depan pesawat retak padahal tidak ada benturan. Kapten melapor ke Chengdu kalau kaca depan mereka retak, dan memutuskan untuk mendarat darurat ke Bandar Chengdu. Namun kaca yang pecah menyebabkan kopilot tersedot keluar karena perbedaan tekanan udara. 乌鸟。 正式把王重庆什么8633。 四川8633，请讲。 Kapten pun berusaha menahan. Tapi karena tidak bisa untuk menarik masuk, kapten bermanuver untuk menyemakan tekanan udara pada pesawat agar kopilot tidak tersedot keluar. Dan hal itu menyebabkan pintu kokpit terbuka. Masker oksigen pesawat pun turun dan para pramugari segera membantu penumpang. Pesawat terus menukik dan semakin kehilangan tekanan udara. Lalu kapten menarik tuas hingga akhirnya kopilot masuk kembali ke kokpit. Liang berusaha untuk masuk ke kokpit juga sampai akhirnya ia berhasil dan menutup pintunya. Lalu dia memasangkan masker oksigen ke kopilot, dirinya, dan kapten. Pusat kontrol Chengdu melapor ke divisi lain bahwa akan ada yang mendarat darurat di landasan mereka. Prosedur tanggap darurat pun diberlakukan, menunda pesawat yang akan terbang dan mengalihkan jalur pesawat yang akan landas. Mereka pun berkoordinasi dengan semua bandara dan membersihkan jalur yang akan dipakai mendarat, termasuk menyiapkan pemadam kebakaran, petugas kesehatan, ambulan, dan polisi. Departemen Kontrol Angkatan Udara juga turut membersihkan jalur penerbangan mereka, dan menyuruh para pesawat yang sedang latihan untuk kembali ke pangkalan. Karena pesawat Sukhoi 8633 gak bisa dihubungi pusat, para pilot dari pesawat lain pun membantu menghubungi, namun hasilnya nihil. Kabar tentang kecelakaan pesawat 8633 telah menyebar di kalangan penggemar penerbangan, bahkan hingga menjadi topik utama di media sosial, dan membuat panik para kerabat yang saudaranya menaiki pesawat tersebut. 对的，我是想。 4500米，要降高度，他就一定要出。
Masalah tidak hanya kaca yang pecah, ternyata mereka harus melewati gumpalan awan badai. Pusat kontrol tidak bisa apa-apa dan menyerahkan semua kepada pilot. Lalu kapten melakukan gerakan memutar pesawat. Kemudian salah satu penumpang ada yang sadar dan ribut hingga menyebabkan semua orang kebingungan dan semakin panik. Ditambah lagi ada bapak-bapak yang memaksa menerobos ingin ke kokpit. Pramugari yang ada di sana pun menghadang dan tidak memperbolehkan bapak itu masuk, karena tindakan itu akan sangat berbahaya. Pramugari juga bilang bahwa tujuan mereka ada di sini untuk menjamin keselamatan penumpang, jadi tolong semua untuk bekerja sama. Kemudian, para penumpang pun menjadi lebih teratur. Kapten sempat mau tidak sadarkan diri dan berhalusinasi tentang pesta ulang tahun anaknya. Tapi kopilot terus mengusap-usap tangan kapten agar tidak mati rasa dan membuatnya tetap sadar. Lalu kapten memutuskan untuk menerjang badai karena awannya memiliki celah. Di dalam badai terjadi turbulensi yang sangat amat parah. Bahkan sampai bikin koper-koper terjatuh dari bagasi kabin. Karena badai yang benar-benar tebal bikin sinyal komunikasi terputus dan kehilangan jejak. Harapan dan nyawa mereka sekarang hanya berada di tangan kapten dan Tuhan. Namun akhirnya pesawat keluar dari badai dan keluar dari pegunungan Tibet. Kapten pun segera menurunkan ketinggian menjadi 3.000 meter. Lalu mereka akan mendarat dengan kondisi kelebihan beban dan kecepatan yang berlebih. Para pramugari pun menyuruh semua penumpang untuk menunduk. 四川8633，所有飞机请注意，动两右，两动左，两动右。听到8633。 Mulai mendaratlah mereka. Tapi mesin pendorong mundur tak berfungsi, dan para pilot hanya mengandalkan rem sebagai alat penghenti pesawat. Bahkan hingga ban belakang pecah. Untungnya mesin pendorong kembali hidup, dan mereka berhasil menghentikan pesawat sebelum kehabisan jalur. Para penumpang gak menyangka mereka akan selamat. Pusat kontrol pun bergembira atas keberhasilan pendaratan 8.633. Kemudian kapten mewakilkan para kru meminta maaf ke penumpang, karena tidak berhasil mengantarkan mereka ke Lhasa, dan berterima kasih telah terbang bersamanya.
Para penumpang pun mengapresiasi mereka. Semua penumpang segera turun dan tak lupa berterima kasih ke pramugari. Di kokpit kapten juga berterima kasih kepada rekannya. Pramugari yang terluka langsung dilarikan ke ambulan, dan sang kapten sangat ditunggu oleh para penumpang yang ingin mengucapkan terima kasih. Ketika keluar, ia sangat disambut dan mereka pun memberi hormat. 我们都还活着。 别老哭，他就是备降，我马上就回家了。就他三舅弟，抓紧时间到地雷上。 Setahun kemudian para pilot dan pramugari berkumpul kembali untuk merayakan ulang tahun pertama kesempatan hidup mereka yang kedua. Kemudian film pun berakhir. Tak terbayang bagaimana rasanya ada di pesawat itu. Pasti tegang dan ingat sama kematian ya guys. Kalau kalian pernah punya pengalaman apa saat naik pesawat? Sampai di sini cerita film The Captain guys. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.